Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AM Furkon, NIM C1C0 19 12 6. Di sini saya akan mempresentasikan laporan laba rugi komprehensif dan perubahan ekuitas. Pengertian: laporan laba komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba komprehensif digunakan untuk menentukan probabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit atau kemampuan perusahaan melunasi peminjaman. Laporan laba komprehensif menyediakan informasi untuk para investor dan kreditor untuk membantu memprediksi jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. Laporan rugi komprehensif akan menggambarkan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, serta jenis-jenis biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan, dengan melihat atau memperhatikan selisih antara pendapatan dengan biaya expenses. Di sini akan dapat ditetapkan berapa jumlah laba atau kerugian yang dapat didapat perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, kegunaan laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif sering digunakan oleh beberapa pengguna laporan keuangan berikut ini. Yang pertama, investor. Investor menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan di masa lalu sebagai input penting dalam memprediksi laba dan arus kas di masa depan, yang kemudian dijadikan dasar untuk memprediksi harga, saham, dan dividen perusahaan di masa depan. Selanjutnya yaitu kreditor. Dengan menggunakan informasi laba rugi masa lalu, kreditor dapat memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlakukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok peminjaman. Pencairan aset jaminan bukan hal yang paling diinginkan oleh kreditor, melainkan keberhasilan perusahaan memperoleh penghasilan dan menghasilkan arus kas dari operasi. Yang ketiga yaitu manajemen. Laporan laba rugi komprehensif dipandang penting bagi investor dan kreditur, maka sudah sepatutnya manajemen juga berkepentingan terhadap laporan laba rugi komprehensif. Selain itu, banyak perusahaan bonus yang diberikan kepada manajer untuk ditentukan berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target laba. Selanjutnya, keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Beberapa keterbatasan laporan rugi komprehensif diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang kedua yaitu laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Perusahaan diperkenankan oleh hak untuk memilih dasar alokasi atau metode untuk menyusutkan aset tetap. Yang ketiga yaitu pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan manajemen. Beberapa hal yang melibatkan pertimbangan manajemen, misalnya ada sebuah perusahaan yang menyusutkan aset tetap gedung selama 20 tahun, namun ada juga yang menyusutkan selama 15 tahun untuk aset sejenis. Selanjutnya, elemen laporan laba rugi komprehensif. Seperti konsep laba lainnya, dalam laporan laba rugi komprehensif juga memiliki elemen-elemen penting atau penentu yang mempengaruhi hasil laporan. Yang pertama yaitu beban. Elemen beban di dalam laporan ini memiliki artian adanya penurunan dari manfaat ekonomi di dalam periode waktu tertentu. Penurunan ini nantinya bisa menyebabkan beban utang perusahaan bisa menjadi melonjak naik dan aset neto menjadi turun. Yang kedua yaitu penghasilan. Berbanding terbalik dengan beban, elemen penghasilan memiliki artian adanya kenaikan manfaat ekonomi di dalam periode tertentu. Hal ini ditandai dengan turunnya nilai utang berdasarkan dari bisnis perusahaan dan adanya kenaikan aset. Penghasilan adalah adanya kenaikan manfaat ekonomi dalam periode waktu tertentu yang ditandai dengan kenaikan aset neto ekuitas dalam bentuk penambahan aset dan penurunan hutang yang dihasilkan dari bisnis perusahaan bukan dari pemilik modal. Selanjutnya, total laba rugi komprehensif dibagi menjadi berikut ini. Komponen laba rugi. Laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban yang tidak termasuk dalam komponen pendapatan komprehensif lain. Yang kedua yaitu komponen pendapatan komprehensif lain. Pendapatan komprehensif lain berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan oleh hak lainnya.
Format laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal. Dalam PSAK 1 revisi 2009, penyajian laporan keuangan diatur mengenai pos minimum yang harus disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, yaitu yang pertama pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi atau ventura yang dicatat menggunakan metode ekuitas. Selanjutnya beban pajak. Lalu yang kelima, jumlah laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan dan kerugian. Setelah pajak dari pelepasan aset dalam rangka operasi yang dihentikan. Yang keenam yaitu laba rugi. Ketujuh, komponen pendapatan komprehensif lain yang diklarifikasikan menurut sifat. Yang kedelapan, bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan venture yang dicatat dengan metode ekuitas. Yang kesembilan, total laba rugi komprehensif. Pada laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, maka penyajian laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lain periode berjalan disajikan dalam satu laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda. Jika perusahaan memilih untuk menggunakan format ini, maka perusahaan menyiapkan dua laporan. Laporan pertama yaitu laporan laba rugi periode berjalan, dan laporan kedua yaitu laporan laba rugi komprehensif yang berisi laba rugi periode berjalan. Pos minimum yang harus disajikan dalam laporan laba rugi terpisah ketika menggunakan format bentuk ganda, yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua biaya pendanaan, tiga bagian laba atau rugi dari entitas dan ventura yang menggunakan metode ekuitas, yang keempat beban pajak, 5 jumlah laba rugi setelah pajak operasi yang dihentikan dan keuntungan kerugian, 6 laba rugi. Pada laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda, informasi alokasi laba rugi periode berjalan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali disajikan di laporan laba rugi terpisah. Sedangkan alokasi total laba komprehensif disajikan pada laporan laba rugi komprehensif. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari saldo awal, modal pada neraca, saldo setelah disesuaikan ditambah laba bersih selama satu periode dikurangi dengan pengambilan prive. Akun-akun dalam laporan perubahan ekuitas. Yang pertama modal awal, yang kedua laba atau rugi, yang ketiga penarikan atau prive. Keterangannya, apabila sebagian laba diambil oleh pemilik untuk kepentingannya di luar kepentingan perusahaan, maka kejadian ini akan mengurangi modal pemilik atau disebut dengan prive. Jika bentuk perusahaan adalah perseorangan atau firma, maka penarikan disebut prive, dan jika berbentuk perseroan, penarikan disebut dividen. Apabila laba lebih besar daripada penarikan, maka akan ada kenaikan modal. Sebaliknya, jika laba lebih kecil dari penarikan, maka akan ada penurunan modal. Yang selanjutnya adalah modal akhir. Modal akhir adalah saldo modal awal ditambah laba rugi dikurangi penarikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.